Pernah nggak sih Anda merasa udah jago banget dalam satu pekerjaan, kayak bisa mengerjakannya sambil merem gitu? Semua prosesnya udah hafal di luar kepala. Udah jadi ahlinya ya? Betul, tapi anehnya justru di saat itu, semangatnya kok malah pudar. Percikan apinya hilang, dan pekerjaan jadi terasa ya rutinitas yang ngebosenin. Hmm, Nah, kalau Anda pernah merasakan ini, pembahasan kita kali ini bakal relevan banget. Kita akan mengupas sebuah ide dari bab 3 buku The Proximity Paradox yang sekilas terdengar aneh. Terkadang, untuk jadi benar-benar inovatif, kita justru harus berhenti mencoba jadi begitu efisien. tepat sekali. Ini pertarungan klasik di dunia kerja, tapi seringnya kita nggak sadar. Kita akan bedah bareng-bareng kenapa kebosanan itu musuh tersembunyi dari kualitas. Dan gimana caranya mengguncang rutinitas itu bukan sekedar buat cari angin segar ya. Betul, ini sebuah strategi bisnis yang sangat serius. Contoh-contohnya banyak banget, dari agensi periklanan sampai raksasa teknologi yang sengaja menukar efisiensi jangka pendek demi inovasi jangka panjang. Ini semua soal gimana kita secara sadar menciptakan ruang agar ide-ide terbaik itu bisa muncul. Oke, mari kita mulai dari sebuah cerita yang menurut saya, wah, ini kena banget. Penulisnya cerita soal perusahaan pertanian. Bukan tempat yang biasanya kita asosiasikan dengan kreativitas tinggi, kan? Sama sekali bukan. Mereka merekrut seorang desainer grafis junior yang masih penuh semangat. Lalu, direktur pemasarannya ngasih dia tugas pertama yang jujur aja paling membosankan, laporan tahunan perusahaan. Proyek yang biasanya jadi kuburan kreativitas, haha. Tapi desainer ini, dia berhasil. Dia bawa konsep baru, visualisasi data yang segar, dan bikin laporan tahunan yang kering itu jadi hidup. Enak dibaca. Enak dibaca. Tentu saja. Direkturnya terkesan banget dan langsung mikir, luar biasa, anak ini jagonya bikin laporan. Mulai sekarang, semua proyek laporan saya kasih ke dia. Tunggu-tunggu, saya coba posisikan diri sebagai manajer itu. Bukankah itu langkah yang logis? Saya punya karyawan yang terbukti jago dan cepat. Kenapa saya harus ambil resiko ngasih pekerjaan lain ke dia dan ngasih pekerjaan laporan ke orang baru yang mungkin hasilnya nggak sebagus dia? Secara manajemen, ini kan efisiensi tingkat tinggi. Justru disitulah letak perangkapnya. Anda benar 100%. Untuk kuartal ini, itu keputusan yang paling efisien. Tapi apa yang terjadi dalam setahun? Gimana? Kualitas dan kreativitas desainer andalan Anda itu justru menurun drastis. Proyek pertama luar biasa, yang kedua bagus, yang kelima standar, dan yang ke-10 yang mungkin cuma salin tempel dari tahun sebelumnya. Apinya padam. Apinya padam. Pekerjaan yang berulang-ulang itu memadamkan semangatnya. Dia jadi ahli bikin laporan, tapi kehilangan kemampuannya untuk berinovasi. Jadi ini yang disebut hasil yang semakin berkurang bagi kreativitas itu ya. Semakin sering diulang, semakin kecil nilai tambah kreatifnya. Tepat. Dan ini menjelaskan kenapa begitu banyak manajer dengan niat baik justru tanpa sadar membunuh kreativitas di timnya. Mereka mengoptimalkan produktivitas jangka pendek. Yang kelihatan di laporan. Betul. Akibatnya, tim kreatif seringkali diatur kayak jalur perakitan pabrik model Henry Ford. Prinsip itu mungkin brilian buat merakit mobil, tapi buat mengembangkan ide, wah itu resep bencana. Ide itu butuh variasi, bukan repetisi. Ini pasti kerasa banget di industri yang hidup dari ide, kayak agensi periklanan. Di sana kan modelnya seringkali gitu. Satu tim kreatif, isinya art director, copywriter, didedikasikan khusus untuk satu klien besar. Betul, kadang selama bertahun-tahun. Dan dari sisi bisnis, itu sangat menguntungkan. Tim itu jadi efisien banget. Mereka hafal seluk-beluk merek klien, tahu apa yang disukai dan gak disukai, proses persetujuannya cepat, marginnya bagus. Tapi, disinilah paradoks kedekatan atau The Proximity Paradox yang jadi judul buku ini muncul dengan sangat jelas. Oke, jelaskan paradoksnya gimana? Seiring berjalannya waktu, tim agensi itu jadi terlalu dekat dengan klien. Mereka mulai berpikir seperti klien. Ketakutan-ketakutan klien, takut ambil resiko, takut coba hal baru, jadi ketakutan mereka juga. Keterbatasan klien jadi keterbatasan mereka. Persis. Perlahan tapi pasti, mereka kehilangan aset mereka yang paling berharga. Yaitu, Perspektif orang luar. jadi ironisnya, semakin Anda ahli soal satu klien, semakin Anda beresiko kehilangan nilai jual utama Anda. Anda disewa untuk berpikir beda, prosesnya malah bikin Anda berpikir sama. Tepat.
Mereka mulai menyensor ide-ide mereka sendiri, bahkan sebelum dipresentasikan. Kalimat saktinya adalah, klien nggak akan pernah setuju. Wah, kalau kalimat itu udah sering keluar, bahaya ya. Bahaya. Spektrum idenya jadi menyempit, dan akhirnya habis. Ditambah lagi ada isu burnout. Bukan kelelahan fisik, tapi kelelahan kognitif. Para pekerja kreatif ini kan mendambakan variasi. Dan ternyata di balik ini ada penjelasan ilmiahnya loh, bukan cuma soal perasaan bosen. Benar. Penulisnya mengutip ahli saraf Dr. Mandy Winting yang menjelaskan bahwa otak kita itu beroperasi dengan prinsip gunakan atau lupakan, atau use it or lose it. Maksudnya? Saat Anda terus-terusan mengerjakan tugas yang sama, Anda cuma pakai satu set jalur saraf yang sama berulang kali. Sementara itu, koneksi saraf untuk kreativitas, untuk berpikir liar, jadi jarang dipakai. Ibarat jalan setapak di hutan yang jarang dilalui ya, lama-lama ketutup semak belukar dan jadi susah dilewati lagi. Analogi yang sempurna. Otak kita secara harfiah memangkas koneksi yang nggak terpakai buat hemat energi. Jadi saat Anda terjebak dalam rutinitas, Anda nggak hanya merasa bosan, Anda secara fisik sedang melemahkan sirkuit-sirkuit di otak untuk pemikiran inovatif. Menakutkan, sekaligus memberi harapan, karena artinya bisa dibangun lagi kan? Betul. Sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin dibuka dan dibangun kembali. Oke, jadi otak kita bisa jadi males secara kreatif kalau nggak dilatih. Untungnya, beberapa perusahaan kayaknya udah nemu cara buat maksa otak karyawannya olahraga lagi. Ada yang pendekatannya ekstrim, kayak agensi iris dengan program live swap mereka. Ya, ini bukan sekedar tukaran meja kerja di ruangan sebelah. Di program itu, staf dari kantor London bisa tukaran tempat sama staf dari kantor New York misalnya. Dan bukan cuma tukaran pekerjaan kan? Bukan cuma itu, mereka benar-benar tukaran kehidupan. Tinggal di apartemen satu sama lain, nongkrong di kafe yang sama, menjalani rutinitas di kota yang sangat sekali baru selama sebulan. Wow, itu benar-benar mencabut orang dari zona nyamannya. Perspektif yang didapat pasti beda banget. Tentu saja, ada juga contoh yang skalanya lebih besar dari Hafaz dengan program Hafaz Lofts mereka. Yang menarik, inisiatornya itu orang luar industri periklanan. Oh ya? Iya, jadi dia bisa lihat sesuatu yang orang dalam nggak sadari. Talenta hebat di perusahaannya itu terjebak dalam silo. Jadi mereka bikin program pertukaran pekerjaan global selama sebulan di kantor mereka di New York, Paris, London. Dan sepertinya ini bukan cuma program formalitas. Peserta dipasangkan, diberi mentor lokal, dan mereka diminta berbagi pengalaman lewat blog internal. Dan blog itu jadi bacaan paling populer di perusahaan. Dibaca ribuan orang. Ini menunjukkan betapa besarnya rasa haus akan variasi dan pengalaman baru. Idenya nggak berhenti di periklanan aja kan? Enggak. Perusahaan software sekelas Intuit juga mendorong pertukaran pekerjaan lokal antar departemen. Bayangin, seorang product developer tukeran peran sama tim pemasaran. Tiba-tiba dia jadi paham, susahnya menjual fitur yang dia buat. Dan sebaliknya, tim pemasaran jadi ngerti batasan teknisnya. Tepat. Cisco juga punya program serupa. Tunggu dulu, dari semua contoh ini, ada satu yang menurut saya paling radikal. Hampir nggak masuk akal. Pertukaran pekerjaan antara pelanggan dan pemasok. Tesco dan Coca-Cola. Mereka nuker beberapa staf logistik selama setahun penuh. Setahun! Kedengarannya gila ya. Itu terdengar seperti mimpi buruk operasional. Gimana mereka ngatasin tantangan kerahasiaan dagang atau beda budaya kerja yang drastis? Itu pertanyaan yang bagus banget. Tentu ada perjanjian hukum yang sangat ketat, tapi manfaatnya jauh melampaui resikonya. Bayangkan ini, tim dari Tesco jadi tahu persis kenapa pengiriman Coca-Cola kadang telat. Bukan dari laporan, tapi karena mereka sendiri yang ngalamin di gudang Coca-Cola. Dan sebaliknya, tim Coca-Cola jadi belajar langsung rumitnya sistem inventaris di supermarket raksasa. Pemahaman intim kayak gini pasti nggak akan pernah bisa didapat cuma dari rapat bulanan. Nggak akan pernah. Direktur Tesco sendiri bilang ini sesuatu yang berbeda secara radikal. Pemahaman dan empati yang terbangun dari pengalaman langsung ini bisa melahirkan inovasi kolaboratif yang nggak terpikirkan sebelumnya. Oke, pindah ke Paris atau tukeran staf sama Coca-Cola mungkin nggak realistis buat kebanyakan dari kita. Itu kan buat perusahaan besar. Tapi gimana dengan tim kecil? Apa ada yang bisa kita terapkan dalam skala yang lebih kecil? Tentu saja. Prinsipnya sama. Menciptakan disrupsi yang sehat. Salah satu strategi paling praktis adalah dengan menunjuk dua peran berbeda untuk setiap proyek, brand champion dan vision champion. Juara merek dan juara visi. Kedengarannya menarik. Tugas mereka apa aja?
Brand champion itu si praktis. Dia memastikan semua pekerjaan sesuai identitas merek, sesuai anggaran, dan memenuhi tujuan bisnis. Dia yang menjaga agar kereta tetap di relnya. Sementara vision champion, saya tebak kebalikannya, si pemimpi. Tepat. Tugasnya mendorong batasan, cari ide-ide baru yang liar, dan terus bertanya, bagaimana jika, tanpa terlalu khawatir soal bagaimana caranya di tahap awal. Dia penjaga api inovasi. Saya suka idenya, tapi apakah ini nggak berisiko menciptakan konflik terus-menerus? Satu mau gila-gilaan, yang satu harus narik rem tangan. Itu resiko yang valid. Kuncinya ada pada dua hal. Pertama, aturan main yang jelas. Tim visi presentasi ide, lalu bareng tim merek, mereka diskusi mana yang paling inovatif, tapi tetap bisa dieksekusi. Kunci keduanya? Nah, ini yang paling penting. Untuk proyek berikutnya, peran mereka ditukar. Jadi si praktis sekarang harus jadi si pemimpi, dan sebaliknya. Cerdas sekali. Tepat. Saat si brand champion tahu bulan depan giliran dia yang harus jadi vision champion, dia akan lebih berempati. Sebaliknya, si vision champion jadi belajar tentang realitas anggaran. Ini membangun empati dan fleksibilitas berpikir. Ini seperti cara untuk membangun kembali koneksi kreatif di otak yang tadi kita bicarakan. Yang membawa kita ke strategi berikutnya. Latihan pemikiran divergen. Contoh klasiknya, latihan penjepit kertas. Ya. Tujuannya adalah meminta tim Anda dalam waktu yang sangat terbatas, misalnya 5 menit, untuk menghasilkan 100 kegunaan berbeda untuk penjepit kertas. Wow, 100! Itu banyak. Saya pernah dengar latihan ini, tapi jujur selalu nganggapnya sebagai permainan icebreaker yang sedikit konyol. Tapi setelah dengar penjelasan soal otak tadi, kayaknya ada tujuan yang lebih dalam ya. Tepat sekali. Ini bukan tentang menemukan kegunaan jenius. Poinnya bukan di kualitas ide, tapi di kuantitas dan kecepatan. Latihan ini maksa otak Anda bikin koneksi baru yang nggak terduga. Dan yang paling penting, Saat Anda di bawah tekanan waktu, suara batin kritis yang selalu bilang, itu ide bodoh, akan mati. Anda nggak punya waktu buat menyensor diri sendiri. jadi ini bukan soal penjepit kertasnya, tapi soal melatih otak untuk berhenti menghakimi ide terlalu dini. Semacam pemanasan mental. Benar, logikanya sederhana. Kalau tim Anda bisa nemuin 100 koneksi buat penjepit kertas, mereka pasti bisa nemuin lebih dari satu cara baru buat promosiin produk Anda. Ini latihan untuk memperkuat otot kreativitas. Terakhir, ada satu lagi yang praktis. Tukar proyek dengan organisasi mitra. Ini kayak versi mini dari pertukaran Tesco dan Coca-Cola. Betul. Coba pikirkan, di perusahaan Anda ada proyek tahunan yang ngebosenin nggak? Misalnya, bikin laporan tahunan. Sekarang, bayangin Anda cari perusahaan mitra di industri yang sama sekali beda. Misalnya kita di bidang keuangan, mitra kita di industri fashion. Nah, terus kalian tukar proyek itu. Desainer Anda ngerjain materi promosi mereka, desainer mereka ngerjain sampul laporan tahunan Anda. Wah, ini ide bagus. Laporan tahunan kami bisa dikerjakan desainer dari agensi musik misalnya. Hasilnya pasti akan sangat beda dan menyegarkan. Ini cara yang relatif mudah menyuntikkan energi baru tanpa harus merombak struktur perusahaan. Persis. Tim Anda semangat dapat tantangan baru, dan Anda dapat hasil yang kemungkinan besar nggak akan pernah terpikirkan oleh tim internal Anda. Solusi win-win. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, apa artinya semua ini? Artinya, efisiensi itu sendiri bukanlah musuh. Efisiensi itu baik dan perlu. Tapi kebosanan yang lahir dari pengejaran efisiensi yang berlebihan, itulah musuh sebenarnya dari inovasi. Jadi kemajuan bukan datang dari melakukan hal yang sama berulang kali dengan lebih cepat. Bukan. Tapi dari keberanian untuk secara sengaja dan strategis memecah rutinitas, menantang asumsi, dan melihat masalah kita dari sudut pandang yang sama sekali baru. Baik itu melalui pertukaran peran kecil, melakukan latihan kreatif, atau bahkan bertukar proyek. Kuncinya adalah secara sadar menciptakan jarak dari kebosanan sehari-hari. Dan sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda. Coba pikirkan, satu tugas dalam pekerjaan Anda yang terasa paling monoton, paling rutin. Sekarang bayangkan jika Anda harus menukarnya dengan seseorang dari departemen lain atau bahkan dari industri yang sama sekali berbeda selama sebulan. Apa satu hal yang paling Anda khawatirkan akan mereka ubah dari cara kerja Anda? Dan apa satu hal yang paling Anda harapkan akan mereka perbaiki? Jawaban dari pertanyaan itu mungkin menyimpan kunci untuk inovasi Anda berikutnya.